serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Lokal LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai daerah di tanah air, ekonomi, politik, pemerintahan, sosial, pariwisata, dan budaya. Bisa Anda simak setiap Senin hingga Jumat jam 9 pagi dan jam 2 sore waktu Indonesia Barat, jam 10 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Tengah, jam 11 siang dan jam 6 sore waktu Indonesia Timur. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam Berita Indonesia Live yang merupakan sajian informasi terkini dan aktual dari seluruh penjuru tanah air. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, disiarkan secara serentak melalui media LPPL Radio Anggota Indonesia Persada ID, dikemas secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Untuk hari ini, Rabu 25 Februari 2026, membeli sendal di pasar baru, sendal kuat harganya murah. Ramadan datang membawa rindu baru, semoga berkah melimpah ruah. Berita Indonesia Live minggu ini dengan radio host LPPR Radio Sabia FM Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Saya Aldo Helambang bersama kerabat kerja siap menghubungi reporter handal dari berbagai penjuru Nusantara. Inilah Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Ya, pendengar LPPL Indonesia mengawali Berita Indonesia Live siang hari ini. Kita awali dari Sumatera Barat. Bupati Pesisir Selatan resmikan pesantren Ramadan, wujud program unggulan Nagari Mengaji. Selengkapnya akan disampaikan oleh Adel Febri, reporter Langkiso FM, Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Adel Febri, silakan. Baik pendengar radio seluruh Indonesia yang tergabung dalam Persada ID, Bupati Pesisir Selatan Hendra Joni meresmikan pelaksanaan pesantren Ramadan di Masjid Akbar Baitur Rahman Painan pada Senin 23 Februari. Kegiatan tersebut merupakan salah satu bentuk implementasi program unggulan daerah Nagari Mengaji yang bertujuan memperkuat pendidikan karakter dan juga keagamaan generasi muda di Kabupaten Pesisir Selatan. Pesantren Ramadan tahun ini diikuti oleh murid PAUD, SD, dan juga SMP se-Pesisir Selatan. Para peserta akan mendapatkan pembinaan keagamaan mulai dari pembelajaran Al-Quran, praktik ibadah, hingga penguatan akhlak dan juga adab dalam kehidupan sehari-hari. Dalam sambutannya, Bupati Hendra Joni berharap nilai-nilai Ramadan mampu membentuk karakter siswa yang berakhlak mulia serta menjadi generasi yang religius dan juga berprestasi. Turut mendampingi Bupati dalam kegiatan tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Pesisir Selatan, serta jajaran bagian kesejahteraan rakyat Sekretaris Daerah Pesisir Selatan. Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan berkomitmen menjadikan pesantren Ramadan sebagai agenda rutin tahunan dalam rangka mendukung visi daerah yang religius dan juga berkarakter melalui program Nagari Mengaji. Baik pendengar, itulah informasi yang dapat saya sampaikan. Saya Del Febri dari LPPL Langkiso FM, Pesisir Selatan, Sumatera Barat, melaporkan untuk berita. Ya baik, terima kasih Adel Febri, reporter Langkiso FM, Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Dari Sumatera Barat, sekarang kita menuju ke Nusa Tenggara Barat. Sekda Kota Mataram tekankan kolaborasi lintas OPD dalam penyusunan RPKD. Selengkapnya disampaikan oleh Sulhan, reporter dari Suara Mataram FM, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Sulhan, silakan. Sekda Kota Mataram tekankan kolaborasi lintas OPD dalam penyusunan RKPD 2027. Dari Mataram, pemerintah Kota Mataram menggelar forum perangkat daerah atau lintas perangkat daerah dalam rangka penyusunan rencana kerja pemerintah daerah atau RKPD tahun 2027 yang berlangsung di ruang rapat Bapeda Kota Mataram Senin 23 Februari 2026. Kegiatan ini dibuka oleh Sekretaris Daerah Kota Mataram lalu Alwan Basri. Dalam arahannya, Sekda menegaskan pentingnya kolaborasi dan sinergi antar perangkat daerah dalam menyelaraskan program pembangunan daerah.
Sekda juga mengingatkan bahwa forum ini merupakan kelanjutan dari konsultasi publik RKPD yang telah dilaksanakan pada minggu sebelumnya di tempat yang sama. Menurut Sekda, konsultasi publik ini menjadi ruang penting untuk menyerap saran dan masukan dari para pemangku kepentingan yang kemudian ditindaklanjuti secara teknis oleh seluruh perangkat daerah melalui forum tersebut. Reporter LPPL Radio Suara Kota Mataram, Sulhan melaporkan untuk Berita Indonesia Live. Ya, terima kasih Sulhan dari Suara Mataram FM Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Sekarang kita menuju ke Purbalingga, Jawa Tengah. Pemkab Purbalingga berupaya antisipasi lonjakan harga kebutuhan pokok menjelang Idul Fitri 1447 Hijriah. Akan disampaikan oleh Zaki Maulana, reporter dari Gema Sudirman FM Purbalingga, Jawa Tengah. Zaki Maulana, silakan. Ya, baik pendengar LPPL Indonesia, Bupati Purbalingga Fahmi Muhammad Hanif menyoroti potensi kenaikan harga bahan pokok menjelang Ramadan dan juga Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Oleh karenanya, Bupati menegaskan bahwa lonjakan kebutuhan masyarakat selama Ramadan berpotensi memicu kenaikan harga sejumlah komoditas penting. Kondisi tersebut menurutnya perlu diantisipasi secara lebih serius karena dapat menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Bupati meminta seluruh jajaran terkait mulai dari perangkat daerah, instansi vertikal hingga aparat keamanan memperkuat koordinasi pengawasan distribusi dan juga ketersediaan stok di lapangan. Pemkab Purbalingga lanjutnya telah menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk menjaga stabilitas harga. Salah satunya melalui program Gerakan Pangan Murah yang akan digelar selama Ramadan hingga menjelang Idul Fitri. Program tersebut diharapkan mampu membantu masyarakat untuk memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau sekaligus menekan laju inflasi daerah. Yaitu yang pertama, potensi kenaikan peningkatan kebutuhan dan juga lonjakan harga pokok yang akan punya potensi menimbulkan keresahan masyarakat. Nah, ini kami dari pemerintah kabupaten insya Allah juga akan mengadakan beberapa program. Kalau seperti biasa ada program Gerakan Pangan Murah ya, yang nanti akan dilaksanakan di bulan Ramadan atau menjelang Idul Fitri. Dan juga insya Allah nanti kami dari Kabupaten Purbalingga akan melaksanakan juga pemberian bantuan-bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan, masyarakat yang masih membutuhkan bantuan, sehingga punya potensi untuk menurunkan harga kebutuhan dan juga lonjakan bahan pokok ini. Bupati juga menekankan pengendalian harga bahan pokok bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata, namun membutuhkan kolaborasi seluruh pihak, termasuk pelaku usaha dan juga distributor. Demikian Zaki Maulana, LPPL Gema Sudirman Purbalingga, Jawa Tengah, melaporkan untuk Berita Indonesia Live. Baik, terima kasih Zaki Maulana, reporter dari Gema Sudirman FM Purbalingga, Jawa Tengah. Ya, pendengar LPPL Indonesia, tetaplah bersama Berita Indonesia Live. Kami akan segera kembali setelah yang satu ini. Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur Pelaksana, Gagak Limang Blora Jawa Tengah, Sasaraina Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Dimensi Baru Lampung Selatan Lampung, Gema Bungo Jambi. Radio Host, Suara Pasuruan Jawa Timur, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, In Radio Kepulauan Bangka Belitung, Suara Banjar Kalimantan Selatan, Suara Daksi Nagra, Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Suara Kampario, Abdi Persada, Banjarbaru Kalimantan Selatan, RPD Kutim, Sangatta Kalimantan Timur, Gemilang Indragiri Hilir Riau, Gemar Radik Muba Sumatera Selatan, Sonata Kota Bandung Jawa Barat, RPKD Denpasar Bali, RSAL Nganjuk Jawa Timur, Pesona Wonosobo Jawa Tengah, Irama Purworejo Jawa Tengah, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Buana Asri Sragen Jawa Tengah, Magetan Indah Jawa Timur, Sebayu Kota Tegal Jawa Tengah,
Gemasai Jaan Kota Baru Kalimantan Selatan, Giri Suara Wonogiri Jawa Tengah, Batara Barito Utara Kalimantan Tengah, Lansek Manih Si Junjung Sumatera Barat, Gemilang Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Maro Sulawesi Selatan, Tangerang Radio Banten, Sawah Lunto FM Sumatera Barat, Suara Pacitan Jawa Timur, Mahardika Bondowoso Jawa Timur, Basemah Pagar Alam Sumatera Selatan, Suara Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Langkiso Pesel Sumatera Barat, Gema Sudirman Purbalingga Jawa Tengah, Luhak Nantuo Tanah Datar Sumatera Barat, Tuntung Pandang Tala Kalimantan Selatan, Suara Tabalong Kalimantan Selatan, Kanjuruhan Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In Kebumen Jawa Tengah, Ngada Nusa Tenggara Timur, RGR Tulung Agung Jawa Timur, Suara Gresik Jawa Timur, Odan FM Batubara Sumatera Utara, RSPD Asahan Sumatera Utara, Deli Serdang Berseri Sumatera Utara, Suara Citra Lamando Kalimantan Tengah, Pradia Suara FM Tuban Jawa Timur, Suara Madiun Kota Madiun Jawa Timur, Suara Sampang FM Jawa Timur, Yakohimo Papua, RTFM Temanggung Jawa Tengah, Soloknan Indah Sumatera Barat, RSKK Kupang Nusa Tenggara Timur, Mako Suara Cita Kota Malang Jawa Timur, Radio Suara Girimnang Lombok Barat Nusa Tenggara Barat, Citra Bahri FM Rembang, Jawa Tengah, Kartini FM Jepara, Jawa Tengah, Bahana Batanghari Jambi, Ramapati, Kota Pasuruan, Jawa Timur, RSPD Kabupaten Sabu, Raijua, Nusa Tenggara Timur. Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Menyimak Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Iya, terima kasih pendengar LPPL Indonesia. Saat ini Anda masih di Berita Indonesia Live, dan inilah sesi 2 Berita Indonesia Live selengkapnya. Iya, pendengar LPPL Indonesia, sesi 2 kita awali dari Persada ID Talks yang kali ini akan membahas tentang peringati Hari Bahasa Ibu Internasional 2026, generasi muda kunci keberlangsungan bahasa lokal. Selengkapnya akan kita dengarkan bersama Sofia dari Radio Salvia FM Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Silakan. Persada ID Talks. Persada ID Talks. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 99.3 Radio Salvia FM, kian inspiratif dan dekat di hati. Hari ini edisi spesial memperingati Hari Bahasa Ibu Internasional 2026 dengan tema Bahasa Ibu Jati Diri Bangsa. Dan perlu kita ketahui pendengar bahwa bahasa ibu bukan sekedar alat komunikasi, tetapi juga identitas, warisan budaya, dan cermin karakter kita sebagai bangsa. Untuk itu kita sudah terhubung dan tersambung bersama narasumber kita. Ada Ibu Cynthia MS Widya Basa, ahli madya dari Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah. Selamat siang Ibu Cynthia, apa kabar untuk hari ini? Selamat siang Mbak Sofia, selamat siang para pendengar. Hari ini kabar baik Mbak Sofia, bagaimana Mbak Sofia? Alhamdulillah, baik Ibu. Namun untuk kondisi wilayah di Kabupaten Tegal hari ini terpantau mendung Ibu. Bagaimana ini Ibu di Kota Semarang atau bagaimana ini Ibu? Kalau boleh tahu Sofia, posisi Ibu di mana? Ini saya di Ungaran Mbak, juga mendung. Semoga lancar ya tapi puasanya ya. Mbak Sofia juga lancar kan? Amin, terima kasih. Wah, berarti sama ya Bu, sama-sama mendung. Baik Ibu, terima kasih banyak terkait dengan bahasa Ibu ini Ibu Cynthia. Sebenarnya apa sih Bu makna dari Hari Bahasa Internasional dan mengapa penting untuk diperingati setiap tahunnya? Silakan Ibu. Ya, terima kasih Mbak Sofia. Ya, pertama-tama perkenalkan dulu ya, saya Cynthia, Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah. Di Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah ini saya ditugasi menjadi tim pelindungan bahasa dan sastra yang tugasnya itu salah satunya untuk melestarikan bahasa daerah, khususnya kalau di Jawa Tengah ini adalah bahasa Jawa Mbak Sofia. Bahasa-bahasa di Indonesia ini, atau khususnya kalau kita berbicara di Jawa Tengah, itu tetap hidup karena disitulah bahasa menjadi identitas, menjadi sumber kearifan lokal, dan akhirnya itu juga akan mempengaruhi bagaimana cara kita berpikir, itu Mbak.
Ya, Mbak Sofia. Ini penjelasan yang sangat sangat panjang dan sangat jelas sekali. Ibu Cynthia, kita kan tahu ya bahwa di tengah kuatnya pengaruh bahasa asing dan media digital, ini bagaimana menurut Ibu untuk kondisi penggunaan bahasa ibu atau bahasa daerah ini di masyarakat saat ini? Menurut pandangan Ibu, bagaimana Ibu? Ya, terima kasih Mbak Sofia. Kita tahu sendiri ya kalau ini menjadi keprihatinan kita bersama, bukan hanya di Jawa Tengah sih Mbak ya, tapi hampir di seluruh dunia itu diasumsikan setiap 2 minggu itu satu bahasa punah Mbak. Nah di Indonesia sendiri ini ada 718 bahasa dan menurut penelitian memang banyak sekali atau beberapa bahasa yang di daerah timur ya Mbak terutama itu punah. Sementara yang di Jawa Tengah ini sebenarnya hampir sebagian besar masih berbicara bahasa Jawa ya Mbak ya. Ya, tetapi kita tahu sendiri bahwa generasi muda terutama sekarang yang menginjak usia SD, SMP maupun SMA sekarang itu sudah tidak lagi berbicara bahasa Jawa. Malah mereka lebih sering berbicara bahasa Indonesia, bahkan bahasa dicampur dengan bahasa asing, bahasa Inggris. Biasanya ada percampuran kode begitu Mbak. Dan ini menjadi keprihatinan kita bersama karena sebenarnya ini adalah para tunas bahasa ibu yang akhirnya nanti kedepannya akan mewariskan bahasa ibu tersebut kepada anak-anak mereka begitu Mbak. Wah, terima kasih Ibu. Ini obrolan yang sangat luar biasa sampai ada pendengar yang mau telepon sebetulnya. Baiklah Ibu, karena ini waktunya sangat terbatas sekali. Yang jelas kita hari ini sama-sama belajar bahwa menjaga bahasa daerah, bahasa ibu berarti menjaga jati diri dan masa depan bangsa. Ibu Cynthia, terima kasih banyak atas waktu dan berbagi ilmu pengetahuannya hari ini. Iya, terima kasih sekali Mbak Sofia. Oke, selamat siang. Sampai jumpa kembali di lain waktu, Ibu. Iya, selamat siang Mbak Sofia dan para pendengar Slawi FM. Ya baik, terima kasih Sofia di Persada ID Talks. Sekarang kita menuju ke Kalimantan Timur. Jembatan Ibung tuntas pangkas isolasi 100 km di Kutim. Selengkapnya akan disampaikan oleh Esther Pakabu, reporter dari RPD Kutim FM Kutai Timur, Kalimantan Timur. Esther Pakabu, silakan. Baik, pendengar LPPL seluruh Indonesia. Penantian panjang masyarakat di pedalaman Kabupaten Kutai Timur untuk memiliki akses darat yang mumpuni akhirnya berbuah manis. Peresmian jembatan Kaubun oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tidak hanya menyambungkan dua wilayah yang terpisah sungai, tetapi juga memangkas jarak tempuh darat hingga 100 km. Proyek infrastruktur yang berlokasi di Kecamatan Kaubun ini memiliki sejarah panjang yang berliku. Bupati Kutim Ardiansa Sulaiman mengungkapkan perjalanan jembatan ini dimulai sejak tahap perencanaan dan pemencangan fondasi pertama pada tahun 2014, namun pengerjaannya sempat mengalami mati suri. Titik balik pembangunan baru terjadi pada tahun 2021 melalui audit teknis yang kemudian disusul dengan kelanjutan fisik pada tahun 2022 hingga tuntas sepenuhnya pada awal tahun ini. Untuk itu, kehadiran jembatan ini membawa dampak signifikan bagi mobilitas warga desa Pelawan dan sekitarnya. Sebelum jembatan ini berdiri, warga harus memutar melalui jalur karangan dengan selisih jarak mencapai 100 km. Pilihan lainnya adalah menggunakan transportasi air yang sangat bergantung pada alam. Pendengar, pembangunan jembatan ini menelan anggaran yang tidak sedikit, mencerminkan komitmen pemerintah dalam memeratakan infrastruktur. Pada kontrak tahun jamak 2025, penyelesaian bangunan atas di sisi Kadungan mencapai 42 miliar, sementara di sisi Pelawan mencapai 135 miliar. Adapun bentang tengah jembatan menelan biaya sebesar 98 miliar. Sementara itu, Gubernur Kaltim Rudi Masud yang hadir meresmikan jembatan tersebut menekankan bahwa infrastruktur ini adalah urat nadi ekonomi baru. Dengan terhubungnya jalur ini, distribusi logistik diharapkan lebih cepat dan murah sehingga mampu menekan disparitas harga kebutuhan pokok di wilayah pelosok Kutai Timur. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Esther Pakabu dari LPPL, RPD Kutim FM Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
Iya baik, terima kasih Esther Pakabur, reporter dari RPD Kutim FM Kutai Timur, Kalimantan Timur. Sekarang kita menuju ke Bungo Jambi. Pemkab Bungo, Kemenak, MUI, dan Basnas telah menetapkan besaran zakat fitrah 1447 Hijriah. Selengkapnya akan disampaikan oleh Nindi, reporter dari Gema Bungo FM Kabupaten Bungo Jambi. Silakan Nindi. Baik, terima kasih saudara pendengar LPPL Indonesia. Pemerintah Kabupaten Bungo bersama Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bungo, Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bungo, dan Basnas Kabupaten Bungo secara resmi mengumumkan besaran zakat fitrah untuk tahun 1447 Hijriah atau tahun 2026 Masehi. Pengumuman bersama tersebut dikeluarkan berdasarkan hasil rapat koordinasi yang tentunya melibatkan pemerintah daerah, unsur Kementerian Agama, MUI, Basnas, serta organisasi Islam di Kabupaten Bungo. Dalam pengumuman tertulis tersebut disampaikan bahwa penetapan besaran zakat fitrah bertujuan untuk kelancaran pelaksanaan pembayaran zakat fitrah bagi umat Islam pada bulan suci Ramadan 1447 Hijriah. Berdasarkan hasil kesepakatan, zakat fitrah dapat ditunaikan dalam bentuk bahan makanan pokok atau beras seberat 2,5 kg sesuai dengan beras yang dikonsumsi sehari-hari. Selain itu, zakat fitrah juga dapat dibayarkan dalam bentuk uang yang disertakan dengan harga beras sebanyak 3,2 kg. Adapun besaran zakat fitrah dalam bentuk uang ditetapkan dengan 3 kategori, yakni beras kualitas tertinggi sebesar 58.000 per jiwa, beras kualitas menengah sebesar 50.000 per jiwa, dan beras kualitas terendah sebesar 42.000 per jiwa. Dalam pengumuman tersebut juga dijelaskan bahwa pelaksanaan pembayaran zakat fitrah dapat dilakukan melalui unit pengumpulan zakat setempat guna memudahkan masyarakat dalam menunaikan kewajiban zakat selama bulan Ramadan. Selain zakat fitrah, besaran fidyah puasa Ramadan juga ditetapkan sebesar 50.000 per hari per orangnya bagi umat Islam yang memiliki kewajiban membayar fidyah sesuai dengan ketentuan syariat. Melalui pengumuman ini, pemerintah dan lembaga terkait berharap umat Islam di Kabupaten Bungo dapat menunaikan zakat fitrah tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, sehingga ibadah di bulan Ramadan 1447 Hijriah dapat berjalan dengan lancar dan penuh keberkahan. Saya Nindi dari LPPL Radio Gema Bungo FM Jambi, melaporkan untuk Berita Indonesia Live. Terima kasih Nindi, reporter dari Gema Bungo FM Kabupaten Bungo Jambi. Ya, pendengar LPPL Indonesia, sesaat lagi kita jelang sesi 3 Berita Indonesia Live hari ini. Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Ya baik pendengar LPPL Indonesia, Anda masih di Berita Indonesia Live dan inilah sesi 3 Berita Indonesia Live hari ini, dan kita mulai dari laporan khusus Dapur Redaksi BI Live. Ketua MPR RI Ahmad Muzani sebut Indonesia ikut BOP untuk bebaskan Palestina dari cengkeraman Israel. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Aan Kasianto dari Dapur Redaksi BI Live. Silakan. Pendengar RPP Indonesia, Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengatakan bahwa keikutsertaan Republik Indonesia di dalam Board of Peace atau BOP merupakan langkah maju dan konkret sebagai upaya bangsa untuk memerdekakan Palestina dari cengkeraman Israel. Dia pun bersyukur Presiden Prabowo Subianto berani berdiplomasi terkait hal tersebut yang dinilai cukup membanggakan. Menurutnya, hal itu juga menjadi terobosan untuk menjadikan nama Indonesia lebih baik di mata internasional. Hal ini dikatakan oleh Muzani saat diwawancari usai menghadiri suatu kegiatan buka puasa bersama di Jakarta. Selain itu, dia juga menilai bahwa keikutsertaan Indonesia di dalam BOP adalah hal yang sangat penting untuk perdamaian di Gaza. Terlebih lagi, masyarakat Muslim Gaza kini tengah menjalani ibadah di bulan Ramadan. Di samping soal BOP, dia juga mengatakan bahwa kunjungan Prabowo ke Washington DC Amerika Serikat juga menghasilkan hal yang sangat bagus
karena ada rencana investasi dari Amerika Serikat dengan nilai yang sangat besar. Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto kembali menegaskan sikap Indonesia dalam mendukung terwujudnya perdamaian di Palestina melalui partisipasi aktif dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BOP). Laporan khusus redaksi An Kasianto untuk Berita Indonesia Live. Ya, terima kasih An Kasianto dari Dapur Redaksi BI Live. Sekarang kita menuju ke Sragen, Jawa Tengah. Isu sampah jadi atensi nasional. Pemerintah Kabupaten Sragen berupaya perkuat pengelolaan sampah. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Dewi Ratih, reporter Buana Asri FM, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Dewi Ratih, silakan. Baik, terima kasih pendengar LPPL di seluruh Indonesia. Isu pengelolaan sampah menjadi salah satu persoalan yang tengah hangat diperbincangkan di tingkat nasional. Kondisi sejumlah tempat pembuangan akhir atau TPA di berbagai daerah yang semakin penuh, serta persoalan kebersihan lingkungan kini menjadi perhatian serius pemerintah pusat. Permasalahan tersebut bahkan telah menjadi atensi langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah pusat menekankan pentingnya langkah konkret dan terintegrasi dalam menangani persoalan sampah, mulai dari hulu hingga hilir. Terkait penanganan sampah di Kabupaten Sragen, Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Sragen, Albert Pramono Susanto STMT, kepada reporter Radio Buana Asri Sragen menyampaikan, secara umum, timbulan sampah di Kabupaten Sragen menjadi ratusan ton per hari, berdasarkan analisis jumlah penduduk. Sampah yang terkelola dan dikirim ke TPA Tanggan, Kecamatan Gesi, setiap harinya berkisar antara 100 hingga 150 ton atau sekitar 40-50 truk per hari. Sampah-sampah tersebut terutama berasal dari wilayah perkotaan seperti Kecamatan Sragen, Kecamatan Karangmalang, dan Kecamatan Gemolong. Untuk itu, pemerintah daerah mendorong penguatan pengelolaan dari sisi hulu melalui edukasi pemilahan sampah di tingkat rumah tangga, optimalisasi bank sampah, serta gerakan kerja bakti kebersihan lingkungan. Sementara dari sisi hilir, optimalisasi pengelolaan TPA terus dilakukan agar beban penumpukan dapat ditekan. Kalau perhitungan sampah sesuai dengan analisis jumlah penduduk, sampah di Jakarta itu sekitar 400 ton per hari. Tapi karena memang yang sebagian besar di pedesaan, sehingga yang kita kelola dari Dinas Lingkungan Hidup itu di 3 kecamatan besar di perkotaan, yaitu di Kecamatan Sragen, Karangmalang, dan Gemolong, itu yang terkirim ke TPA di Tanggan itu per hari itu 100-150 ton. Dengan langkah tersebut, Kabupaten Sragen berupaya selaras dengan kebijakan pusat dalam membangun sistem pengelolaan sampah yang lebih berkelanjutan, sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa persoalan sampah adalah tanggung jawab bersama. Demikian, saya Dewi Ratih, reporter LPPL Radio Buana Asri Sragen, Jawa Tengah, melaporkan untuk Berita Indonesia Live. Ya baik, terima kasih Dewi Ratih, reporter Buana Asri FM, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Ya pendengar LPPL Indonesia, demikian tadi rangkuman Berita Indonesia Live untuk hari ini, Rabu 25 Februari 2026. Saya Aldo Helambang beserta kerabat kerja radio host LPPL Slawi FM Kabupaten Tegal, Jawa Tengah mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa lagi dalam Berita Indonesia Live selanjutnya. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Selamat berpuasa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda ikuti Berita Indonesia Live, disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Lokal, LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.